2-3 aja untuk fontnya. Udah gitu doang. Ya Bu. Itu kalau diklik beli sekarang kira-kira ngarahnya kemana? Kalau pinginnya novel, kalau diklik beli sekarang ngarahnya kemana? Nggak terlalu kedengeran novel. Arahnya ke WhatsApp kalau bisa Bu. Oke. Jadi kalau landing page itu usahakan tombol untuk ke WhatsApp itu dibanyakin. Jadi jangan cuma paling bawah gitu. Jadi di tengah konten, di awal konten itu harus dikasih tombol untuk beli. Jadi orang itu lebih ke persuasi kan. Jadi orang-orang lebih tertarik untuk beli gitu. Jangan cuma paling bawah sendiri. Oke, jadi revisinya ganti halamannya. Ini bentar, coba ke atas. Paling atas. Ini jadi satu sama website profil kemarin ya. Noval. Iya, ini jadi satu. Seharusnya kamu bikin WordPress baru. Oke, jadi revisinya adalah kamu bikin WordPress baru, ini nanti bisa atau enggak ini aja nggak apa-apa deh. Ini nggak apa-apa, cuma sidebar, kemudian header dan juga content title itu di disable. Kemudian konten layoutnya itu full width, jadi lebar. Kemudian untuk backgroundnya jangan full gambar, jadi selang-seling gambar, kemudian background pun tambah lebih banyak tombol ke WA. Oke, gitu ya. Jadi minggu depan harus sudah direvisi. Oke? Ya Bu. Oke. Sekarang Mas Sony, silakan Mas Sony. Loh, Gavin keluar. Silakan Mas Sony, landing page-nya. Baru ini sih Mbak, apa mulai gitu. Soalnya baru selesai juga buat copywriting. Oh gitu. Copywriting. Copywriting-nya mana? Ini. Mana? Oh, belum ya, sebentar. Ini. Oke. Ke bawah. Ke bawah lagi. Udah, gitu doang. Oh, masih ada. Iya. Ke bawah. Udah mentok situ. Iya. Sekarangnya diperbanyak ya, jangan cuma di bawah doang. Jadi bisa di paling atas gitu juga Paling bisa. atas bisa di apa? Barengan sama judulnya bisa, di tengah konten bisa. Jadi nggak cuma satu di bawah.
Kalau gini kan belum bisa saya komen ya, soalnya belum ditaruh di Beaver Builder. Oke, nggak apa-apa, tapi copywritingnya cukup bagus. Pokok untuk minggu depan itu kan tugas akhir. Pokok di tugas akhir nanti landing page-nya harus sudah jadi dan udah di online kan. Itu. Di online itu pakai domain tadi yang dibeli tadi. Iya, hari ini kita pelajari gimana cara mengonline kan. Oke, Tadi kan saya udah udah beli. kirim itu yang Ah, sama. terus udah Terus dapat email belum? sudah ini. Kayak konfirmasi pembayaran gitu ditulisnya. Nanti biasanya kalau udah, itu biasanya di emailnya udah dikirimin akun domain, akun hosting sama domainnya, sama akun cPanelnya biasanya. Bukan tiket URL ini, bukan. Tiket URL isinya apa? Sebentar. Coba dibuka. Domain itu diklik coba. Kemudian diklik. Hmm. Setting coba. Atas itu. Overview lagi. Itu domainnya coba diklik domainnya. Ini, Mbak. Klik. Masih belum. Tidak ditemukan situs. Berarti belum. Coba ke dashboard lagi. Payment. Atau masih proses gitu ya, apa gimana? Tadi waktu konfirmasi pembayaran, payment Ini sih, methodenya. yang ini sih. Terakhir sini, pas sudah saya confirm. Oke. Nah, tunggu aja dulu. Kelvin tadi kemana ya? Kok tiba-tiba keluar? Mungkin habis baterai laptopnya atau gimana. Oke, tunggu aja dulu. Oke, sambil aku kasih materi aja ya. Materi hosting sama domain. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Mbak. Oke, bentar. Oke, jadi bentar aku cas dulu laptopku. Oke, jadi untuk materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengupload website yang udah kita bangun di localhost untuk kita upload online ke hosting dan domain kita. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kita hari ini ada 4 poin, yaitu pertama kita harus paham dulu mengenai konsep dasar
perihal hosting dan juga domain. Kemudian kita memahami mengenai konsep cPanel dan SFTP. Kemudian nanti yang terakhir adalah kita mampu mengupload web WordPress yang udah kita bangun di localhost ke hosting. Kemudian mengenai konsep dasar dan domain dan hosting kita pelajari dulu. Yang pertama yaitu perihal pengertian apa itu hosting dan juga domain. Oke, pertama hosting. Hosting ini adalah sebuah hard disk atau wadah kita untuk mengupload file dan data yang diperlukan untuk membangun sebuah website yang nantinya bisa diakses dan juga dikelola secara online melalui internet. Jadi, file dan juga folder yang ada di WordPress kita, yang ada di localhost, nanti kita akan upload ke hosting agar nanti bisa diakses secara online. File website ini banyak, bisa berupa video, gambar, email, skrip aplikasi, dan database. Kemudian hosting ini juga sifatnya adalah kita menyewa. Kemudian yang kedua yaitu domain. Domain ini adalah nama dari websitenya. Jadi alamat yang nantinya bisa diakses oleh para pengguna kita melalui internet. Biasanya kalau kita manggil itu kan biasanya pakai yang namanya ada IP. Untuk IP sendiri kan dia terdiri dari angka ya. Nah, angka ini cenderung sulit untuk diingat oleh para pengguna kita. Jadi, maka dari itu kita pakai nama domain. Nama domain ini terdiri dari kombinasi angka dan huruf. Kemudian nanti diikuti dengan ekstensi yang berbeda. Ekstensinya itu banyak. Ada .com, .co.id, .net, kemudian ada .id, ada .site, .online, dan lain sebagainya. Nah, setiap website itu punya nama domain yang berbeda-beda. Jadi nggak ada nama domain yang sama. Untuk domain sendiri, seperti yang udah kita lakukan tadi, harus beli dulu. Minimal ada per tahun, bayarnya per tahun. Gambaran, hosting itu kayak tanah, sedangkan domainnya adalah alamat rumahnya. Jadi kalau kita punya hosting tapi kita nggak punya domain, artinya kita cuma punya tanah tapi nggak punya alamat. Jadi nggak bisa ditemukan. Kemudian kalau kita punya hosting, punya domain tapi nggak punya hosting, sama aja kita punya alamat tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada lokasinya. Gitu. Jadi hosting dan domain itu keduanya harus ada. Harus kita punyai ketika kita upload website kita ke online. Kemudian selanjutnya adalah mengenai jenis dan tipe hosting. Jadi tipe hosting itu ada 4, ada shared hosting, ada VPS atau virtual private server, kemudian ada cloud hosting dan juga dedicated hosting. Saya akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah shared hosting. Shared hosting ini adalah hosting yang di dalam satu server itu ada banyak penggunanya. Jadi dalam satu server ada banyak pengguna, sehingga karena satu server ada banyak pengguna tadi, akhirnya sumber daya di dalamnya itu terbatas. Jadi per pengguna itu dia terbatas. Jadi jumlah penyimpanan, bandwidth, kecepatan, dan lain sebagainya itu dia lebih terbatas. Nah, shared hosting ini cocok banget untuk orang-orang pemula di dalam dunia perwebsitan. Jadi kalau kalian pemula, lebih baik pakai shared hosting karena dia kelebihannya dia jauh lebih murah, kemudian dia sifatnya adalah ramah untuk pemula, yang artinya dia sifatnya adalah fully managed, artinya server ini kita nggak ada hak untuk maintenance, ada konfigurasi atau pemeliharaan, kita nggak punya akses, sehingga untuk pemeliharaan, maintenance, kemudian konfigurasi server itu udah tanggung jawab dari penyedia servernya. Kemudian secara sisi operasionalnya kita terbantu dengan biasanya kalau kita beli hosting di shared hosting ini kita udah dikasih yang namanya cPanel. Jadi kita aksesnya lebih mudah atau panel kontrolnya udah disediakan cPanel.
Kemudian harganya juga jauh lebih murah. Kemudian tapi kekurangan dari shared hosting ini, kalau yang selain dari tadi sumber dayanya terbatas, dia juga ada satu website yang overload dari server tadi, maka website yang lainnya akan kena imbasnya. Jadi kalau satu overload, maka semuanya akan ikut overload. Kekurangannya di situ. Ini adalah satu server banyak pengguna dengan sumber daya yang terbatas, cocok untuk pemula, dan juga ketika satu overload maka yang lainnya juga ikut overload. Itu shared hosting. Kemudian yang kedua yaitu virtual private server atau VPS hosting. Nah, VPS ini sama shared hosting, satu server banyak penggunanya, namun jauh lebih banyak ketimbang dari shared hosting. Jadi kalau yang sumber dayanya jauh membutuhkan banyak sumber daya, maka lebih baik pakai yang VPS. Kemudian dia kelebihannya adalah dia dedicated, yang artinya kita ada andil untuk mengelola servernya. Jadi kita bisa mengelola servernya. Kalau shared hosting tadi kan kita nggak ada tanggung jawab untuk mengelola servernya. Kemudian selain itu kita bebas pilih kontrol panel. Kalau shared hosting tadi terbatas cuma bisa pakai cPanel aja. Kalau VPS kita bebas milih kontrol panelnya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya dia tadi karena dia self-manage atau dedicated, artinya kita harus punya ilmu mengenai pengelolaan server. Karena servernya kita kelola sendiri, jadi kita harus pelajari mengenai kelola server, dan itu tergolong tidak mudah. Kemudian untuk harganya sebenarnya murah tapi jauh lebih mahal dibanding dengan shared hosting tadi. Kemudian selanjutnya ketiga ada cloud hosting. Cloud hosting ini sama kayak shared hosting juga. Dia menawarkan banyak kemudahan juga dengan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar ketimbang shared hosting tadi. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dia fully managed. Yang artinya kayak tadi shared hosting, kita nggak punya andil atau kita nggak punya tanggung jawab untuk mengelola dari servernya. Jadi untuk manajemen servernya, kemudian maintenance atau perawatan servernya itu udah tanggung jawab dari penyedianya. Kemudian jadi kalau cloud hosting itu website kita atau data-data kita itu disimpan di beberapa server. Jadi misal data kita di server A ada gangguan, maka bisa mengaktifkan data
Sambil nunggu, coba download BitSafe ya. Bentar, aku kasih namanya. Tipu. Bitwise. Kalian download Bitwise-nya lewat link yang udah aku kasih. Pilih yang klien ya. Download yang tadi ya. Iya, yang aku kasih di chat. BitSafe ini Mbak. Iya. Bit apa? BitSafe. Bukan. Bitfish. Bukan yang atas yang bawah. Oh alah. Salah dari salah. Biasalah. BitSafe Linknya yang ya. paling bawah itu loh. Bitfish. Ya, Bitfish. Plugin itu. bukan itu aplikasi SFTP. Nanti buat upload WordPress.
Terus sekarang aja download sambil nunggu. Iya, download sekarang. Kamu stop screen-nya nggak apa-apa. Nanti kalau udah baru share screen lagi ya. Untuk Kelvin sama Noval, lakukan hal yang sama. Install Bitfish-nya. Yang pilih yang klien ya, bukan yang server. Ini downloadnya harus di laptopnya ya kak? Iyalah. Kan Iya diinstal makanya. di laptop. Download di HP Iya, bisa saya juga tuh, simpan coba ya linknya Pin. aja, Kak. Maksudnya ini kan aplikasi yang nanti diinstal di laptop untuk kita gunakan Iya gitu. betul. Oke. Saya install nanti ya kak, soalnya Oke, nggak laptop apa-apa. saya udah habis baterainya. Iya. Casnya Sambil rusak. nanti dicatat aja ya step-stepnya. Siap kak, saya SS aja kak. Oke. Untuk Mas Noval install ya, install Bitfish-nya. Iya Bu. Download yang klien, oke? Ya sudah Bu. Oke. Terus kalau udah diinstal aja. Linknya yang bawain ya. Bitfish.com Iya, paling bawah. download Iya. area. Mm-mm. Kalau udah gini udah install berarti Pak. Ya udah. Nah sekarang gini, coba kamu lihat pilih. Udah aku kirimin. Jadi tadi kan aku kirimin nih sound pro. Jadi domain kamu masukin ke host. Terus tadi kan ada akses SFTP.
Itu username passwordnya dimasukin. Hostnya Maksudnya URL kamu, domain kamu. Terus username passwordnya udah aku kirimin. Udah aku kirimin. Udah aku kirimin di tele tadi. ya sudah Mbak, sudah masuk. Bentar. Ya itu port itu ya berarti. Terus initial method, pilih password. Terus masukin passwordnya. Sudah. Di save aja dulu atau login atau save aja, di save aja dulu. Save. Ya. Terserah. Namanya terserah. Namanya apa? File name-nya. Oh alah. Terus kamu buka dashboard Nomenesia tadi. Nomenesia. Dashboardnya sebelahnya itu dashboard. Itu loh sebelahnya inbox itu kan ada dashboard kok. Itu loh kamu udah buka. Sebelahnya atas go to web posting inbox. Nah, itu atas dashboard. Gimana tadi? Dashboardnya dibuka. Dashboard Indonesia. Dashboard itu tab atas itu kan ada dashboard Indonesia toh. Coba ke atas, kamu lihat tab kamu ada apa aja. Gimana ya? Pas nih. Itu kan atas ada WhatsApp, ada post attendance, ada Ya. fruit hosting, Iya. inbox, kemudian dashboard. Iya nggak? Ini. Iya. Oh alah, iya. Keren Kemudian itu name server. server ya. Itu name server. Oh iya. Kemudian ke bawah. Udah paling bawah. Bentar. Servernya adalah
Bentar ya. Ganti name servernya dengan yang aku masukin. Aku kasih di chat. Yang server. Ya, di chat. Sudah enggak maksudnya. SS1. Iya. Itu kan ada name server 1, name server 2 itu diganti dengan namanya yang udah aku kasih di chat Zoom. Udah, change name server. Coba masuk lagi. Coba domainnya dilihat.
Nah, sekarang coba ping domain kalian masing-masing. Ya Mbak, apa? Ping domainnya masing-masing. Ping, Yang kayak mana? buka kok komen CMD, buka CMD. Sekarang ping domain kamu. Oke, tunggu aja. Tunggu aja dulu. Coba tadi impornya udah selesai belum? Nah, ekspornya udah selesai belum? Ini udah. Itu di download. Sudah. Karena tadi harus nunggu dulu, jadi mungkin nanti step-stepnya akan aku kasih di grup pilih. Jadi nanti kalian bisa ikutin step-step yang udah nanti aku kasih. Karena ini harus nunggu dulu gitu. Yang hosting Oke. ya? Apa? Yang hosting ya atau apa? Iya tadi yang pingnya tadi kan belum bisa kan? Itu harus nunggu dulu gitu. Ini. Ya itu kan belum bisa, jadi harus nunggu dulu. Oh, Jadi iya, iya. nanti step-stepnya akan aku kasih di grup. Kalian tinggal ikuti aja. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ke saya. Lewat grup bisa, lewat apa pesan pribadi ke saya juga gak apa-apa. Atau mungkin bisa langsung lewat grup aja biar nanti semuanya tahu gitu.
Oke? Iya, siap Mbak. Jadi untuk hari ini nanti domain kalian aku inputin dulu satu-satu. Kalau udah selesai, nanti aksesnya akan aku kasih ke tele kalian masing-masing, kayak punya Mas Sony tadi. Dan untuk Kelvin sama Mas Noval, nanti aku kasih aksesnya ke telenya masing-masing. Kalau udah, nanti di tele grupnya saya kasih step by step-nya untuk upload ke SFTP-nya. Kalau udah, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan di grup tele gitu. Oke? Siap. Oke. Jadi untuk hari ini gitu aja. Jadi nanti saya kirimkan. Kemudian minggu depan harus sudah bisa dibuka landing page-nya melalui domain kalian. Jadi gitu. Ada pertanyaan? Kalau saya cukup. Yang lainnya? Cukup, Kak. Oke. Saya akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Kalau ada salah saya mohon maaf karena ini pertemuan terakhir. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah CMS paket B. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. ya, untuk itunya harus sudah online besok ya. Besok harus sudah online. Jadi nanti malam langsung aja dicoba. Maksimal besok malam itu sudah diupload. Oke? Siap. Oke, jadi maksimal besok ya. Saya besok jam 6 sore. Oke. Saya akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih.